Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang koreksi faktor daya. Oke, kita langsung aja lanjut ke soalnya. Salah satu, buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Oke, kita langsung jawab. S sama dengan B kali A cos delta. Faktor daya jelek terjadi bila cos delta kecil dari 0,93. Bila cos delta semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian KA pengantar yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi kita harus mendapatkan pengantarnya semakin besar. Kalau kecil bisa menyebabkan kecelakaan. B, beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per PHA. Oke, lanjut soal yang kedua. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 50 kVA, tentukan A daya hubung singkat PSC. Oke, kita mencari daya hubung singkat PSC. Oke, kita ketahui daya nominal trafo sama dengan 500 kVA tadi. Nilai impedansi tahu tegangan hubung singkat sama dengan 4%. Oke, kita jawab. PSC sama dengan nilai nominal daya bagi nilai impedansi hubung singkat ya. PSC daya nominal trafo per tegangan hubung singkat sama dengan 500 kVA tadi bagi 4% sama dengan kita dapat hasil 500 per 0,04. Oke, PSC sama dengan dapat hasilnya 12,500 kVA. Jadi daya hubung singkat PSC yang kita dapat adalah 12,500 kVA. Oke, lanjut ke yang B nya. Tentukan bilangan kapasitor apakah standar terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. PSC per 240 sama dengan 12,500 per 240 sama dengan 52 kVA. Bila daya yang diserahkan adalah 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio SC per 240. Dengan demikian digunakan golongan kapasitor normal. Nomor 3, bila diketahui daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 150 kVA. Tentukan A daya hubung singkat PSC. Oke, kita ketahui daya nominal sama dengan 1000 kVA dan tegangan hubung singkat adalah 4%. Jawab. PSC sama dengan daya nominal per tegangan hubung singkat sama dengan 1000 kVA per 0,04 sama dengan 25,00 kVA. Jadi PSC daya hubung singkat terdapat 25.000 kVA. Oke, yang B. Tentukan golongan kapasitor apakah standar terisolasi lebih dengan reaktor anti harmonik. PSC 240 sama dengan 25.000 per 240 sama dengan terdapat hasilnya 104 kVA. PSC 120 sama dengan terdapat hasilnya 25.000 per 120 sama dengan 208 kVA. Bila daya yang diserahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC 240 dan SCC 120. Dengan demikian digunakan golongan kapasitor terisolasi lebih.
Oke, lanjut ke soal nomor 4. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya diserahkan 200 kVA, tentukan A daya hubung singkat PSC. Oke, kita ketahui daya nominal bagi tegangan hubung singkat. Daya nominal adalah 230 kVA dan tegangan hubung singkat 4%. Kita jawab PSC dan daya nominal bagi tegangan hubung singkat sama dengan 630 tadi kVA tadi bagi 0,04. Kita dapat hasilnya 15.750 kVA. Jadi PSC daya hubung singkat yang kita dapat hasil 15.750 kVA. Oke, yang B. Tentukan golongan kapasitor apakah standar terisolasi lebih atau dengan motor anti harmonik. PSC 150 sama dengan 15.750 kVA per 120 sama dengan kita dapat hasilnya 131 kVA. Bila daya yang diserahkan 200 kVA, maka nilai ini lebih besar dari nilai PSC per 120. Dengan demikian, digunakan golongan kapasitor dengan faktor anti harmonik. Oke, soal nomor 5. Bila diketahui kapasitor terus dengan spesifikasi 50 kVAR 440 V per 50 Hz, dapatkan kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 V per 30 Hz. Mengapa demikian? Oke, kita jawab. Dapat karena kVAR 440 volt menunjukkan tegangan berisolasi asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt. Semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Oke, sekian dari video saya. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.